menghimbau, tapi saya juga nggak menghimbau, akan berbuat juga pastinya apa kendala-kendala yang ada di The Gia Official, itu yang pertama. Yang kedua, nah inilah kadang ya, eh, yang suka mencatur-catur, menciplak-ciplak, atau suka mencontek-contek atau ngintip-ngintip. Jadi mereka jadi blender sendiri. Blender apa blunder ya? Blender lah katakannya. Kalau blender kan kita tahu ya, menghancurkan barang yang utuh. Sudah utuh dihancur-hancurkannya entah apa-apa aja. Lah kadangnya salah kita itu ya. Aduh, kadang saya suka itu. Tadi yang dipaparkan oleh Paman Perisai Roma ini, saya tertawa dalam hati. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak RT tadi. Saya tertawa kadang saya gini mikirnya. Apakah saya yang gilo? Kalau gilo itu kan bahasa Palembang kan gila ya. Kalau bahasa Palembang gila itu gilo. Tapi bukan Gilbert Lumondang ya. Bukan Gilbert Lumondang. Jadi kadang gini ya. Tadi waktu disampaikan oleh Paman Perisai itu, apakah jangan-jangan nih, one-one yang ada SS-nya itu juga salah satu di antara mereka kah? Itu dulu, sebab nama saya kan murid nih. Kalau murid ini kan nggak pantas memaparkan, pantas bertanya. Lalu pertanyaan saya gini ke Paman Perisai Roma. Paman Perisai Roma, apakah one-one yang ada SS-nya itu jangan-jangan salah satu dari antara mereka, Paman? Coba dulu dijelaskan, Paman. Karena saya sering gini juga. Saya suka juga nongkrong atau numpang apartemen tidur lah ya di RAK. Sebenarnya saya memahami apa yang itu semua. Cuman karena saya suka open camp, banyak hal yang saya jaga ya. Banyak hal. Karena saya masih di Indonesia. Nah, pertanyaan tadi saya Paman Perisai Roma, apakah jangan-jangan one-one yang ada SS-nya ini salah satu dari antara mereka, Paman? Silakan Paman Perisai. Wah, oke. Makasih kesempatannya, Bung Dia. Jadi, em, sekedar tanggapan saja dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Murid, ya. Tentu sebagai orang Kristen sejati yang menerima rahmat pembaptisan, saya maupun Pak Murid adalah sama-sama murid, ya. Kita semua adalah murid-murid kebenaran dari Sang Tuhan dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Bahkan kita diajarkan status kita ialah anak-anak Allah. Kita dimateraikan di dalam wafat dan kebangkitan Kristus di dalam air pembaptisan. Maka dalam hal ini kita setara. Mungkin saya belum terlalu mengerti dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Murid, tetapi saya akan coba memberikan jawaban. Nanti Pak Murid bisa menjelaskan atau mendetailkan lagi pertanyaan ke saya. Mohon maaf jika nanti yang saya jawab tidak bisa mentuntaskan apa yang menjadi harapan dari pertanyaan Pak Murid. Jadi apakah keimanan lain meskipun mengatasnamakan kekristenan, apakah itu juga merupakan bagian dari iman yang seberang ini ya? Seperti itu kah pertanyaannya? Iya, Paman, ya. Oh ya, terima kasih. Jadi apa yang kita kenal sekarang sebagai oneness, apa yang kita kenal sekarang sebagai Unitarian, apa yang kita kenal sekarang sebagai kesalahpahaman tentang tentang Tritunggal, termasuk mereka yang menuduh bahwa Tritunggal itu adalah Triteis, itu semua merupakan pandangan-pandangan yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh gereja itu sendiri. Sekali lagi, segala kesalahpahaman tentang iman yang kudus ini, yakni Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pertama, dan juga segala bentuk cara pandang atau keimanan tentang Allah yang di luar iman yang kudus ini, semuanya itu sudah diselesaikan oleh gereja. Maka artinya, jika semuanya itu sudah diselesaikan oleh gereja, dan itu masih ada hingga saat ini, masih eksis, bahkan kembali muncul meskipun dalam wujud-wujud yang baru, misalnya Jesus only, atau yang disebut sebagai Kristen Tauhid,
Itu semuanya merupakan satu manuver atau satu inovasi yang sama sekali tidak bisa menandingi iman kita. Banyak orang, termasuk kekristenan sendiri, baik yang mewarisi iman Tritunggal ini maupun umat kita sendiri, umat Katolik, apalagi Katolik yang akar rumput ya, termasuk kita-kita ini, itu mengapa menjadi penganut iman yang salah dan beralih akhirnya meninggalkan gereja yang paling menyelamatkan ini. Karena itu, Pak Murid, analisa Pak Murid tadi bisa dikatakan benar ya. Kenapa? Karena mereka akhirnya minder dan malu karena termakan propaganda dari iman-iman seberang itu yang selalu mengatasnamakan kamilah penganut monoteisme yang sejati. Hanya karena mengulang-ulangi bahwa Allah itu tunggal, Allah itu bukan yang tiga dari yang tiga, Allah itu tidak punya anak. Jadi seakan-akan posisi monoteisme sejati ada di mereka. Hanya karena di dalam rumusan doa kita, di dalam gereja kita, dan kita dibaptis dengan rumusan yang berbicara mengenai tiga nama, seolah-olah kita bukan monoteisme. Maka akhirnya apa yang sudah dikutuk dulu oleh gereja, itu dikemas kembali hanya demi menyelamatkan posisi. Karena malu mendapat serangan yang justru datang dari kesesatan itu sendiri. Jadi menjadi pertanyaan yang penting di sini. Bukan hanya sekedar apakah mereka itu bagian dari Islam, bukan. Tetapi yang paling fundamental di sini dan substansial di sini yang perlu kita jawab ialah manakah posisi monoteisme yang paling sejati sebenarnya? Apakah mereka yang menuduh kita syirik atau justru yang menuduh itu sendirilah yang berada di dalam kesirikan abadi? Seperti yang kita ketahui, mau scholars dari agama manapun, yang namanya iman Abrahamik, iman yang Semitisme, itu berakar pada iman perjanjian lama. Baik Yahudi, kekristenan, apalagi gereja Katolik, maupun Muslim, Islam, yang pede bahwa mereka juga merupakan warisan dari iman Abraham, ketiga entitas religius ini selalu mengacu kepada Abraham itu sendiri. Apalagi Yahudi merasa bahwa mereka lah keturunan Abraham paling sejati. Padahal sesungguhnya jika Al-Masih sudah datang, Sang Mesias yang dirindukan itu datang, semua nabi-nabi perjanjian lama itu sudah menubuatkan tentang dia yang lahir dari perempuan yang perawan di Bethlehem, sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang namanya Yudaisme. Maka kita disebut Rasul Paulus sebagai Israel rohani. Tapi itu urusan lain. Mari kita kembali. Nah, Allah yang mewujudkan dirinya kepada para nabi, kepada Abraham, dan terutama diringkaskan menjadi Shema di dalam pengakuan iman mereka. Tentu bapak-bapak sudah ketahui, itu Allah yang disebut sebagai, yang dikatakan oleh PRT tadi ialah sebagai Ekat. Nah, kata Ekat di sinilah yang menandakan bahwa kita berbeda dari agama-agama lain. Tiga entitas religius ini itu disebut sebagai penganut monoteisme. Maka menjadi pertanyaan, siapakah yang mewarisi iman ini? Orang Yahudi pasti akan dengan gampang mengatakan kami, karena kami adalah keturunan Abraham. Dari sisi seberang, dari iman yang palsu ini, yang menganut bahwa yang menerima wahyu mereka adalah seorang tokoh yang dari padang pasir ini, akan juga dengan gampang mengatakan kami, karena kami tidak pernah mempersekutukan Tuhan dengan yang lain, meskipun mencium batu ya. Tetapi yang menjadi kebenaran di sini ialah manakah Allah dari tiga entitas religius ini yang sungguh-sungguh menampilkan kenyataan yang ekat? Para rabi Yahudi pun sepakat ekat merupakan satu kenyataan atau realitas yang tunggal sekaligus plural. Bukan tunggal semacam benda semata, seonggah batu yang satu persis doang, tetapi merupakan kesatuan di dalam satu. Apa yang dimaksud dengan kesatuan di dalam satu? Kitab Kejadian sudah menunjukkan itu. Bahkan kalau tidak salah, di dalam kitab Kejadian, mohon maaf ya, saya akan cari dulu. Kalau tidak salah, kitab Kejadian yang mengatakan seperti ini ya. Mungkin ada yang lebih hafal ayatnya, bisa beritahukan bahwa
berserulah Allah yang sang pencipta itu seperti ini. Manusia itu diciptakan dari salah satu dari kita. Salah satu dari kita itu merupakan pola dasar manusia menurut seruan tadi di dalam kitab Kejadian. Saya lupa di kitab Kejadian berapa. Berarti di dalam Allah yang Ekad itu, Allah yang Esa, Allah yang diwartakan sebagai satu-satunya Allah yang hidup oleh para nabi, di dalam kealahan itu terdapat yang namanya pluralitas. Yang sama, bukan terpecah-pecah. Apa itu pluralitas itu? Bahwa Allah yang memiliki wujud atau diri bersamaan dengan firman dan rohnya. Dan itulah Allah kekristenan justru. Tritunggal menegaskan ekatnya Allah. Maka bukan berarti adanya pluralitas itu, ketunggalan itu dihilangkan. Justru dengan pluralitas itu, ketunggalan itu semakin ditegaskan. Bahwa Allah itu maha besar. Punya roh yang berpribadi, firman yang berpribadi. Dan Allah itu sendiri berpribadi. Sehingga dia boleh berdialog, berkomunikasi, mewahyukan diri dengan person-person. Yakni para nabi dan para tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Dan yang mengikuti sang dia yang dijanjikan, Mesias, firman yang berinkarnasi. Maka menjadi pertanyaan, 10 perintah Allah, Shema Israel, dan seluruh ketentuan Perjanjian Lama diwariskan oleh siapa dari 3 entitas ini? Karena yang kita tahu, orang Yahudi menolak mentah-mentah sang Mesias, bahkan menghina dia. Dan yang kita tahu, yang lahir paling belakangan, yang penuh kesirikan tetapi menuduh yang lain sirik, itu justru menghina kekristenan. Jadi tak akan mungkin monoteisme yang diwartakan oleh para nabi Perjanjian Lama itu diwarisi oleh di luar kekristenan ini. Bahkan itu tetap diimani dan terwartakan dan terpenuhi secara otomatis di dalam gereja yang sang Mesias itu dirikan. Jadi dalam batasan tertentu dapat dikatakan bahwa segala keimanan lain itu berada di posisi yang sama dengan keimanan Islam yang anti dengan Tritunggal.